Selamat siang semuanya, salam kenal. Saya Aura, produser dari film Pesugihan Sate Gagal. Jadi memang cerita ini ya, waktu kita pertama kali dapat, ada sebuah cerita ini tuh kayak menangkap kegelisahan zaman sekarang gitu ya, dimana kita lagi banyak sekali punya banyak berita-berita yang kurang baik, keadaan ekonomi yang mungkin makin tak menentu gitu ya, dan naik turun ekonomi itu udah kayak berita hari-hari lah buat kita. Nah, saya merasa ada sebuah kedekatan dan momen yang pas dengan film ini, dan di ujung filmnya pun masih ada pesan dan memberikan kayak semacam harapan gitu ya. Ada sebuah harapan bahwa kerja keras tidak akan membohongi kita, bahwa sesuatu yang dikejar cepat juga bisa ya nggak akan baik hasilnya gitu ya. Jadi ada nilai positif yang bisa kita ambil, in the same time ngasih kita harapan gitu loh. Dan itu sih yang saya rasa kenapa film ini jadi ya cukup spesial gitu ceritanya ya. Ya, dan udah beberapa penayangan juga kan sebelum hari ini Mas, kayak kemarin di Jakarta Film Week juga sudah ditontonkan juga. Itu pengen tahu Mas gimana respon teman-teman penonton pada Iya, saat. selain kita sempat udah screening di Jakarta Film Week, kita jadi salah satu film yang masuk berkompetisi. Kita juga udah berhasil kemarin bikin satu special screening di Surabaya. Ya. Dan puji Tuhan hasilnya sangat positif. Ketawanya pecah, mereka juga merasa joke-nya gampang sekali diterima, dan banyak yang merasa filmnya sangat mengalir gitu ya ceritanya. Jadi ya semoga waktu ditayangkan nasional nanti bisa diterima dengan baik juga. Amin, siap. Terima kasih. Selamat siang semua, salam kenal, saya Fauzar, tapi biasa dipanggil Acut. Ya, untuk proyek ini dasar awalnya itu adalah sebetulnya waktu itu saya sama penulisnya Agung, kita ketemu di JAV ya, kemudian ada sebuah ide yang disampaikan lah waktu itu, diceritakan. Nah, nyambung ke yang tadi Aura sampaikan, memang punya nilai cerita yang cukup dalam dan dia sangat menarik karena bisa jadi potret kehidupan juga gitu ya dengan apa yang sedang kita hadapi. Nah, kalau mengenai prosesnya, sebetulnya kita merencanakan produksi ini itu untuk penayangan yang lebih awal sebetulnya. Tetapi karena takdir dan lain-lain dan keadaan, ya memang kita harus bagaimana berupaya mengkaryakan atau menciptakan sebuah karya yang dari awal idenya sudah jelas, ditulis untuk siapa, kemudian dimainkan dengan teman-teman yang kita lihat bersama kita hari ini, dan sehingga memang kita bisa, alhamdulillah mungkin tadi bisa dinikmati sebuah proses yang kalau dibilang mungkin bahasa kerennya efisien gitu ya. Tapi sebetulnya sangat padat gitu ya, padat karya yang memang penuh cinta kasih ya. Kita sangat menuangkan ide-ide kreatif kita, kemudian juga dikerjakan dengan sangat senang, menyenangkan seperti itu. Jadi Mami Nunung tuh Ben, Mami Nunung sendiri. Ini siapa nih lilin dan hewan ini di sini? Hewan ini. Beda film itu. Beda pesugihan. Iya, selamat sore semuanya. Selamat sore. Saya di sini kan berperan sebagai Ibu Imas. Ya. Ibunya si siapa? Andini. Andini. Sebetulnya Bu Imas itu ya wajar dong kalau mau melepas anaknya ke tangan orang lain untuk menjadi istrinya, terus ibunya tuh yang bisa dibilang material itu wajar, materialistis bukan material. Ya kan semua mungkin ibu-ibu di mana aja maunya kalau mau melepas anaknya, enggak, entah itu laki entah itu cewek, pasti menginginkan yang terbaik. Ya. Anaknya harus bahagia, harus hidupnya mapan. Ya kalau dilamar sama orang yang nggak punya apa-apa, ya pasti kayak aduh, gue lepas nggak ya anak gue ini. Ya. Di zaman sekarang nggak ada makan cinta gitu loh, nggak ada gitu. Sebetulnya jujur aja waktu itu kalau yang lamar Benny, yang lamar Benny nggak perlu pakai duit, yang penting bisa buat tertawa orang rumah. Dipuji tuh, dipuji. Buat mainan. Bukan mantu. Jadi gini, kembali lagi, jadi sebetulnya wajar gitu ya, cuman
Ya karena memang Juju di situ kayak orang yang kamu tuh orang nggak punya gitu loh. Ada gininya. Mampu dia dengan 150 makar itu. Tapi nggak juga menyuruh harus kamu mengambil jalan pintas Iya. dengan kalau aku tahu dari awal kamu itu ngambil jalan pintas dengan mencari pesugihan ya nggak bakalan anak aku Restui. restui. Iya. Tapi karena melihatnya ternyata si Arjun ini si Anto. Anto ini bisa berhasil juga ya dengan dia jualan sate. Tapi kan si ibu nggak mikir sampai di situ Iya. gitu loh. Ya udah, kenapa apa salahnya kalau anak ini aku lepas gitu loh. Iya. Ya itu aja sebetulnya. Jadi di sini itu ada peran yang tengil, sebenarnya ada peran pesan juga kan gitu loh. Ya. Jadi bagi semua ibu semuanya pasti menginginkan anaknya yang terbaik. Itu pesannya. Kalau mau melepas Yes, untuk dipersunting. Gitu, tepuk tangan dong Terima kasih. untuk Bang Winono. Karena pengen tahu Yoriko di sini karena dia juga unik nih memperjuangkan cinta dari pasangannya. Kita pengen tahu Yoriko gimana setelah berproses panjang dengan jajaran cast yang ada di sini untuk film Pesugihan Sate Gagak. Yoriko. Oke, sebelumnya selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Yoriko Angelin di film Pesugihan Sate Gagak berperan sebagai Andini. Ya. Sebenarnya kisah cintanya nih unik ya, dia sama Mas Anto ini pacaran udah bertahun-tahun lama. Terus Mas Anto mau ngajak nikah tapi punya mami seperti Mami Nunung gitu kan. Sebenarnya aku Andila bisa relate gitu karena aku anak tunggal juga. Pasti orang tua aku tuh akan susah gitu untuk melepas aku, apalagi mau dinikahi oleh seseorang dan belum yakin kan ini mapan atau enggak nih gitu. Dan di sini tuh ditunjukin bahwa Mas Anto tuh emang berjuang dan Andini juga mensupport gitu, dan dia emang tipikal mereka pasangan yang suportif satu sama lain. Terus dia menghargai perjuangannya Mas Anto, dan Andini pun juga dia pengen membantu sebenarnya gitu. Yeah. Tapi Mas Anto kan pengen membuktikan gue bisa nih gitu. Tapi ternyata yang dia lakukan adalah melakukan pesugihan gitu. Karena kan sebenarnya nggak masuk akal gitu Yes. kan, hanya dalam waktu yang singkat harus nyari ratusan juta. Sedangkan pekerjaan dia hanya juru masak warteg gitu. Itu kayak nggak make sense aja gitu, makanya dia melakukan pesugihan. Tapi at the end of the story kita bisa melihat bahwa sebenarnya keserakahan itu adalah awal dari kehancuran. Itu keren Betul, banget. kan? Itu Iya. dia. Peter nih, ponakannya bapak ini loh. Bukan ponakan. Bukan ponakan. Bukan ponakan. Tapi gimana ya Riko berakting dengan teman-teman dan ini kan komedi juga Betul. tuh. Kayak gimana ya Riko? Kak jujur ya, awalnya minder banget, parah. Karena aku kan nggak pernah masuk ke lingkungan perkomedian ini kan. Terus semuanya pada lucu. Aku datang ke pas reading pertama, aduh, aku nggak bisa ngelucu lagi, gimana nih? Terus kalau misalnya aku lagi bercanda gitu, mereka ketawa, aku dalam hati kayak ini beneran lucu, mereka kasihan. Emang gak enak aja. Iya, apa nggak enak aja gitu. Tapi alhamdulillah aku diterima dengan baik Yes. oleh para semua cast, kru, dan para tim semuanya. Jadi aku happy. Apalagi di lokasi syuting tuh bawaannya selalu happy karena ya lucu terus gitu. Iya kan, Apalagi ya? yang bertiga ini nih gitu kan. Siapa paling lucu di antara bertiga ini? Hah? Kalau buat Yoriko. Yang bentuknya paling lucu sih Kak Benny. Bentuknya, bukan ngomong aja, bentuknya. Iya Ben, kalau dari sini lihat kamu pengen nyiram Ben. Jangan, kan bisa tumbuhan. Iya. Benny kalau misalkan Yoriko bilang bentuknya itu kayak jajan pasar ya. Jatuhnya kayak jajan pasar ya. Saya lagi milih gitu ya. Kalau ngebuild chemistry sama Ardit gimana Yoriko? Untung kebetulan nih Kak, Iya. ini fun fact, aku Kak Yono sama Kak Adit kita bertiga sama-sama orang Kalimantan. Oh iya. Gitu. betul. Jadi bondingnya tuh Yes. cepet banget Oh, gitu. Yoriko Kalimantan. Iya. Apa karena Mbak? Beda. Beda. Mas Benny udah diliatin nih, udah diliatin loh. Ayo. Tuh, awas dimarahin sama Mami. Jadi lebih nyaman dan cepat Betul. nyambungnya ya. Dan aku juga sama Kak Adit kebetulan sebelumnya udah pernah kerja bareng gitu. Jadi pas disatuin di sini lagi kayak ya udah kayak ketemu kakak lagi gitu, karena emang sama orang Kalimantan. Terus Kak Ardit kan juga lebih berpengalaman ya di kehidupan nyata tentang dari berproses. Ardit, Maksudnya Erwan. berproses dalam percintaan Iya. gitu. Jadi bangun retaknya rumah tangga. Nggak ada retak-retak ya. Maksudnya pengalaman itu.
Temen saya itu. Ini dulu berdua apoteker Pak di Kalimantan. Hari Taman Yuriko. Jadi silakan tepuk tangan buat Yoriko sekali lagi teman-teman. Kalau merasakan kesulitan pasti merasakan, terutama belum lucu loh Mir. Ngomong ngomong aja, nggak usah ngirin orang. Silakan Ben. Wah, ya senang. Happy. Kok ngeluarin anggota tubuh Mas? Kan nggak apa-apa. Kita kan nggak lagi di dalam bis. Kita kan nggak lagi di dalam bis. Silakan. Jangan Mi. Iya dia kompor. Mi jangan Mi. Kompor. Mi. Oke, Ben, silakan Ben. Lu gimana menyerap ya di real life? Apa pernah ada keadaan kepepet juga sehingga Iya. bisa ngedalaminnya dengan lebih mudah gitu? Ya kalau kesulitan, kebetulan kita bertiga ini pernah ngalamin kesulitan. Bener beli rokok sih Ben. Lebih mending beli rokok. Iya, kesulitan. Sama-sama mengalami kesulitan karena pendatang juga di Jakarta, jadi jalannya nggak langsung mulus. Dan kalau saya juga sempat kepikiran ini apakah banting setir atau apa gitu, karena kan dunia hiburan itu nggak semewah yang dilihat orang-orang kan. Ya. Jadi dari situ juga ada kesamaan dengan si Indra juga gitu, dan di situ saya juga ngerasain bahwa dalam kesulitan itu memang yang paling penting itu malah bukan uang tapi orang-orang di sekeliling kita gitu. Kesulitan. Prap. Terlalu jauh. Udah prap loh. Jadi lu pernah Dipancing terus. Jadi lu in real life pernah mengalami dan hampir kayak udahlah gue kayaknya nggak bisa keep up dengan dunia showbiz ini gitu ya? Iya. Pokoknya kesulitannya kita relate. Makanya, tapi salah satu kesamaan adalah akhirnya saya bergantung pada saudara, pada keluarga, tapi selain itu juga pada sahabat. Ya. Karena sahabat itu adalah keluarga yang kita pilih. Iya. Tuh Fir, Yes. pesanan disampaikan gitu loh. Pak, saya revisi kalimat bisa nggak? Udah. Tapi itu yang memang saya rasakan beneran. Iya. Mainnya juga sama teman-teman yang udah Ya. akrab lama kan, sama Ardit, sama Yono, sama sutradara juga udah kenal lama juga. Jadi lebih mudah untuk lo juga ya. Firza nggak disebut. Siapa ya ini ya? Saya Mas, penjual cangkul Mas. Tapi dari poster aja udah kelihatan teori Darwinnya kelihatan tuh kan. Gimana? Dari manusia yang udah sempurna mundur ke yang jelek belum jadi. Itu hari-hari cuma tembem Mas yang pojok. Hari-hari tembem. Oke, terima kasih Mary. Kalau lu sendiri memaknai karakter Indra seperti apa? Siapa tahu ada di luar sana melalui teman-teman media ada yang sedang kepepet seperti karakter Indra. Ada yang lo mau sampaikan nggak, Ben? Silakan. Ya itu jangan pakai jalan pintas, kembali ke teman-teman, kembali ke keluarga. Mungkin kita nggak punya apa-apa dari harta benda, tapi teman dan keluarga dan sahabat itu adalah mungkin segalanya buat kita gitu. Siap. Terima kasih Benny, tepuk tangan buat Benny. Temen-temen tadi kan cuma dibedak-bedak, kenapa kamu pakai shading sih? Ini udah keren-keren loh ini. Make upnya paling lama dari kemarin ini. Masih aja di Nginep. Oke, sih. Terima kasih Benny. Kita ke Yono Bak nih, tepuk tangan buat Yono. Yon, silakan. Ini kalau Yoriko anak tunggal. Dia anak tanggul Pak, jebol Pak. Sering jemput. pinggiran sungai dong. Gar, apa yang lo bawa di sini dari kehidupan pribadi lo sehingga lo masuk ke karakter yang lo perankan dengan sangat luar biasa, Yon? Komedinya dapet, drama juga luar biasa, Yono. Silakan. Sebelumnya saya boleh mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat di film ini. Terima kasih, tepuk tangan buat teman-teman semua. Relate sekali sama saya sendiri karena sejujurnya saya itu kan kerja dari SMA tuh udah kerja jaga warnet. Tawan bohongnya. Bohong. Siang sekolah. Beli rokok nggak? Oh. Oke. Jaga warnet, terus lulus sekolah, sambil kuliah kerja. Nah selama kerja itu nyicil uang di bank buat renov rumah. Nah setelah selesai semua, baru saya bilang ke orang tua, ini udah selesai semua ya. Saya bantu orang tua, bantu keluarga. Boleh nggak kali ini saya melakukan sesuatu demi saya sendiri?
Dan akhirnya saya merantau ke Jakarta untuk stand up dan akhirnya ada di posisi ini gitu. Wah. Alhamdulillah. Dan Renov rumah udah ya? apa? Itu rumah udah renov. Udah keren tapi masih jelek. Oh iya. Alhamdulillah lah kalau gitu. Iya. Berarti relate banget sama lo ya. Relate Dan banget. pada saat dapat peran ini dengan pesan yang begitu dalam gimana ya? Sejujurnya tidak menyangka kalau akan dibawa sedalam ini. Ya. Karena kita awalnya kan horor komedi, komedi horor gitu-gitu kan. Terus belum baca skripnya, tapi belum ada treatment dari sutradara, masih ya udah biasa gitu. Tapi ketika ada treatmentnya, dimasukin rasanya sama teman-teman, saya sih nggak ngerti rasa apa ya sejujurnya. Jadi dibantu Bang Isi dan Mas Dono juga, akhirnya oh begini ya rasanya ya. Sangat ingat sama ini si orang tua sih sebenarnya. Gue sedih. Sedih. Dan Kalau hari ini apa kamu pengen ngomong apa kalau Seandainya orang tua masih ada. masih ada. Masih ada. Maksudnya masih ada di Samarinda. Samarinda. Atau lagi ke Jakarta. Di Jakarta nggak ada. Tanpa sepengetahuan Yono. Nah ini. Kita akan lanjut ke Ardit. Jadinya tahu dong. Tapi benar ya, gue pengen juga di sini banyak teman-teman pasti penonton yang nanti menyaksikan ini yang sedang berjuang untuk orang tuanya juga. Betul. Apa yang lo pengen sampaikan buat mereka yang lagi berjuang untuk orang tuanya? Ini kan saya kan bareng orang tua dari yang sama-sama nggak punya apa-apa sampai sekarang saya udah ngasih bulanan ke Ya. orang tua kan. Mantap. Ternyata memang benar orang tua tuh kadang ke kita tuh minta hasil mana nih transfer mama, transfer bapak gitu. Tapi ternyata di orang tua tuh nggak cuma minta hasil ya, yang penting prosesnya bener apa enggak. Yang penting tuh mau anaknya berjuang kerja keras dengan cara yang benar gitu. Hasilnya bagus tapi dengan cara yang nggak bagus juga nggak jadi apa-apa sebenarnya. Tepuk tangan dong. Oke. Ya nangis ya bapakmu ya. Bapak. Keren anaknya Pak. Ya, terima kasih. Sekarang kita ke Ardit Erwanda. Ardit, pengen tahu di sini Dit, gimana saat dipercaya menjadi leading actor di Pesugihan Santai Gagak dengan bawa pesan yang sangat luar biasa dan juga banyak yang relate pasti dengan keadaan yang dialami oleh Anto di masyarakat. Silakan. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman untuk waktunya. Terima kasih banyak. Saya sebagai leader kan bertiga, Ya. saya sama 2 perintilan ini. Jadi Perintilan. Kayak tim Diki orang mantai. saya di sini sebagai sulap merah. Pertama kali saya full merah ini. Ini memang ini merah, ini hijau, ini rasa lemon. Emang rasa. kuning. Rasa. Kayak lampu merah Dit. Kalau Ardit yang lewat merah, berhenti. Iya. Kalau Benny lewat, hati-hati. Ayo bahaya. Lewat aja Mas. Emang disuruh sebenarnya. Lucu terus bisa. Terus Dit, Tadi apa? Belum ada apa-apa. karakter Anto kan perjuangannya luar biasa dia meluluhkan hati. Sebelumnya tuh di sini kami bertiga mewakili mungkin permasalahan yang sering terjadi di masyarakat gitu ya. Mungkin harta tahta wanita. Saya ini masalahnya adalah wanitanya. Ya. Yono adalah tahtanya. Nah memang seperti itu masalah-masalah yang ada. Masalah terjadi ke yang kita masyarakat. hadapi. Iya. Ada Ya satu kan? lagi Mas, beternak mulai batu nih. Tahta kan harusnya. Ya ini hartanya. Hartanya. Ya kan? Jadi Anto ingin melamar, Yono ingin membuktikan ke orang tua, ini Ya. terjebak oleh pinjol. Gitu. Ya. Jadi diharapkan kami bertiga mampu mewakili ke masyarakat mungkin yang merasakan kesulitan ekonomi, merasakan masalah yang juga dirasakan oleh kami, itu bisa tertarik untuk nonton gitu dan tahu kalau sebenarnya cara yang instan itu tidak baik. Yes. Gitu. Ada satu adegan intens bertiga tuh pada saat kalian, ya itu gimana kan kalian in real life kan komedian juga kan, gitu. Jadi pengen tahu gimana ngobrolnya Ardit ke Benny dan Yono untuk adegan tersebut. Gimana ya? Gimana tuh? Kalau kita karena ini kan ya kebanyakan bercanda, jadi kayak saling ganggu gitulah. Dan di adegan itu kita kayak sepakat ini serius ya, ini one take, long take juga. Ya. Jadi jangan sampai ada yang mancing ketawa. Karena kita tuh gampang ketawanya bukan karena jokes, tapi karena ekspresi muka masing-masing. Kalau salah satu udah kebobolan ketawa udah kelar semua. Paling di situ doang sih. Biasanya kalau misalnya ada teman salah, itu kan kita happy ya. Ya. Jadi bareng sutradara kita happy, kita ketawa gitu. Tapi mungkin di pas long take itu kita ngerasa bertanggung jawab
karena ini nggak cuma melibatkan kita bertiga, Iya. ada teman-teman yang lain gitu, panjang, prosesnya panjang, jadinya kita serius deh di sini gitu. Memang sepertinya ini kayak film komedi tapi garapnya serius banget gitu, Yes. totalitas. Yono tuh sampai ngurusin badan buat film ini. Sebelumnya 400 kilo. Jadi pokoknya ini dikerjakan dengan totalitas gitu. Di saat adegan drama kita semuanya ayo kita drama itu. Udah bukan sebagai stand up comedian tapi sebagai aktor. Yes. Gitu. Ada juga orang-orang yang lagi berjuang untuk cintanya di Iya. luar sana yang relate sama karakter Anto. Ada yang lo mau sampai nggak lewat teman-teman media nih? Gimana nih? Saya lagi Jadi kayak tahu banget ya. Iya. Ganteng doang bang dia mah. yang lagi Skill ceweknya nggak ada ya. memperjuangkan cintanya gitu loh. Ya mungkin buat teman-teman yang memperjuangkan cintanya Iya. mungkin bisa diobrolin maharnya jadi 50 juta gitu. Jangan 150 pusing. Jadi sebisa mungkin ini jadi tontonan yang menghibur ya. Ya. Jadi masalah yang relate, tontonan yang lucu datang, seneng, pulang happy udah gitu. Jadi Yes. kayak tontonan yang menyenangkan amin. Tepuk tangan buat Ardit Erwanda. Sebelum Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk aku pribadi sih, jujur susah banget sih Kak nahan ketawa itu karena memang lucu terus gitu. Sampai sutradaranya pun juga susah nahan ketawa gitu. Jadi aku kayak bener-bener ya Allah ini gimana nahan ketawanya, apalagi beliau ini adegan yang aku lagi tidur ya, terus ketawa itu aku nggak bisa banget. Kalau di take-take lain yang pas lagi mereka lagi close up aku sebenarnya ketawa ngakak parah. Jadi memang itu adalah tantangan terbesar aku syuting di film Pesugihan Sate Gagak ini adalah nahan tawa. tapi Itu jadi ketagihan nggak syuting bareng sama teman-teman yang dari sini? seru, pengen lagi. Pengen lagi ya? Iya. Ingin dong bang. Pesugihan lainnya ya. Sate apa kayak gitu? Mereka ini aneh banget nih. Kenapa? Jadi ini kan di adegannya di filmnya mereka kan jadi orang Jawa, bahasa Jawa. Iya. Tapi setelah nggak take mereka ngobrol pakai bahasa Kalimantan, bahasa Bahasa Banjar. Banjar. Curang. Jadi aneh banget. Emang ngomongin Benny kan itu ya? Siapa lagi? Jangan banyak omong ya asbak Bali. Maksudnya Yang berarti ada ukiran leaknya. Oh, iya. Oh. Lanjut ke trio Gagak, gimana pada saat adegan-adegan tersebut? ada Iya. treatment, ada nggak boleh banyak orang, boleh aman, nggak apa-apa. Itu khusus kamu, emang kamu nggak bakal dilihat. Karena dari awal telanjang oke. Memang tubuhku harus dilihat orang. Dari dulu nggak pengen orang lihat, kulihatkan sekarang. Dari awal terus dari latihan itu ada adegan-adegan gitu telanjang. Oke, teman-teman kan pada kayak ini serius nih, aku udah telanjang posisi. Mereka Udah masih nggak tanya nanya. lagi. Aku udah telanjang, aman lah untuk perfilman Indonesia. Keren, totalitas ya. Totalitas emang. Cuma masalahnya pas di lokasi Iya. itu kan kalau nggak take teman-teman dikasih kayak apa namanya Anduk, backdrop itu loh, backdropnya. kayak anduk yang bisa di Iya. ada bajunya gitu kan. Si ini pakai ya lu doang nggak pakai duduk di kursi ini, duduk di kursi gini HP-an gitu, nggak peduli. Aduh, Benny gimana Ben? Nggak peduli. Sama Ardit. Kita tuh kadang Aku paling sering digangguin sama Ardit aku. Kenapa? kasih tahu ya. Nih teman-teman, jujur, ini kan pendapatan satu orang dan 2 spare part ini kan. Saya buka baju, set, aman. Ardit buka baju kan bajunya bagus gitu kan. Si Benny kan dan kayak serius jadi takut. iya. Kalau lu bercanda ya. Iya. Makanya itu acting di. Oh, Tapi part mana kalian mulai beradaptasi, akhirnya mulai terbiasa dan akhirnya nyaman tadi? Ya karena nggak ada pilihan. Kayaknya tag pertama, maksudnya di lokasi pertama Ya. itu masih canggung-canggung. Canggung. Ya di tempat kedua, wardrobe menyangka mau ganti baju di mana? Ya di mana aja lah. Orang udah nggak peduli juga ya. Yang serem di base camp si Kenapa? Benny udah pakai apa yang kayak anduk kimono gitu ya. betul. Tiba-tiba duduk, saya nggak milih ini, saya gitu. bukan itu. Karena saya pikirnya Benny yang warna merah. Iya. Waktu itu Benny warna handuknya. handuknya. Warna handuknya kan? Warna handuknya. Ben, aku nggak pilihin ini deh, karena Iya. saya yang belanja pak. Iya, iya. Yang itu. Wah, Mohon kita- maaf sebelumnya, Iya. ini preskon film lain ya. Khusus Mirsa itu film lain. Oke. Dan sini Sate
Tapi ini emang ya bentuk totalitas kalian sebagai aktor ya, saat challenge ini ada ya itu diambil ya. Dan Benny kan udah menyerahkan semua tubuhnya untuk sinema Indonesia. Iya. Iya sih. Oke, terima kasih. Satu lagi di depan deh, yang wanita dari tadi yang cowok semua nih. Tantangan terbesar saya adalah bagaimana bisa menyamai ekspresi dari kedua kartun ini. Iya kan? Karena biasanya tuh saya tuh kaget, hah udah cukup gitu. Tapi karena mereka berdua ini kagetnya gimana? Jadi saya harus di-up lagi. Iya. Semua ekspresi saya kalau udah ada mereka berdua harus di-up karena kalau nggak kalah, bener kan ya? Jadi kayak takut, "Hah, masih udahin lagi Dit," gitu. Jadi kayak Iya. ini bener nggak ya? Tapi setelah lihat di frame memang mereka ini kuat banget secara Kalau Aura kami hantunya. ekspresif banget Iya, gitu. iya. Jadi saya harus ngikutin itu tuh menurut saya tantangan terbesarnya. Siap. Kalau Benny gimana Ben? Nggak ada sih. Karena setiap syuting yang ada Benny pasti ada Polantas datang. Mas ini ada korban kecelakaan, Mas bukan saya gitu, ini pemain Mas saya gitu. Karena Benny adalah tantangan terbesar pemain lain. Iya. Gitu. Gak ada Ben? Kalau aku sih mencoba untuk ini ya Ngerti? mencoba untuk mengerti. Nyanyi juga gak ada nadanya. Sumpah, aku sama kayak Yuriko sebenarnya nahan ketawa. Karena dari semuanya ini ya lucu semua, kayak Mami Nunung juga adegannya sama Bang Arif Didu itu bener-bener yang kocak banget. Aku sampai nggak ada adegan di situ, aku sampai nonton karena ya suasananya sekekeluargaan itu ya, sedekat itu gitu. Jadi tantangannya bener nahan ketawa bener-bener. Karena kita walaupun ada scene komedi, tapi ada yang di delivery jangan boleh ketawa kan. Iya. Ketika deliverynya ketawa kan jadi beda lagi gitu, dan itu susah banget sih. Siap. Adegan kuntul itu juga sulit itu. Iya. Itu sulit. Iya. Sulit banget. Kalau Yono gimana? Nah, ketawanya sulit banget itu ya. Ditebelin, orang nyari nanti. Kalau Yono? Kalau saya semuanya, karena ini kan pertama kalinya pemeran utama nih. Keren. Jadi itu memang karena banyak takutnya, jadi banyak nanyanya sebelum syuting gitu. Setelahnya juga nanya. Jadi tantangan memang persin itu memang tantangan. Itu dia. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk